Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an, wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwala. Dan sungguh telah berkata oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, bahwa sungguh aku, kata Allah, itu berada tergantung bagaimana prasangka seorang hamba dengan diriku. Wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam jiwanya, dalam dirinya, maka aku pun akan mengingat hamba tersebut dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dan jika dia mengingatku di dalam keramaian, maka aku pun akan mengingat dia di dalam keramaian yang sangat baik daripada mereka. Wa in taqarraba, dan jika dia mendekatkan dirinya kepada diriku dengan sejengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Dan jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi ataitu harwalah, jika seorang hamba mendekatiku dengan cara berjalan kaki, aku pun akan mendatanginya dengan cara berjalan cepat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana sangkaan kita dengan Allah, di situ juga posisi Allah pada diri kita. Jika kita berprasangka baik dengan Allah, Allah akan melakukan sesuatu yang sudah kita berprasangka. Namun jika prasangka kita tidak baik kepada Allah, yang tidak baik itu pun akan terjadi. Buktinya Allah mengatakan, ketika seorang hamba mengingat aku di dalam jiwanya, aku pun akan mengingatnya. Jika dia mengingat dengan kebaikan, aku pun akan mengingatnya. Jika dia sering menyebutku di dalam khalayak ramai di tempat yang umum, maka aku pun akan menyebut hamba tersebut di hadapan kelompok yang lebih baik. Sebagian ulama mengatakan di depan para malaikat. Orang yang sering mengingat Allah akan disebutkan orang tersebut namanya di hadapan para malaikat. Di sini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk selalu mengingat Allah. Ada rasa cemburu juga pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah, baik itu salat kita. Ketika kita dalam salat bukan mengingat Allah, tetapi malah hati kita berpaling untuk mengingat yang lain selain Allah, bahkan duniawi yang jauh sekali manfaatnya kepada kita. Ini akan datang cemburu. Dalam hadis, ketika seorang hamba salat, dia menadah dan menghadapkan hatinya kepada Allah pun menghadap dengannya. Tapi ketika seorang